Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Ibu-Ibu, tadi kita sudah menjelaskan pada langkah sebelumnya kita sudah belajar cara mempelajari bagaimana menabung secara rutin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana memilih cara dan tempat menabung yang baik atau yang menguntungkan bagi kita semua. Nah, sebelum kita melangkah ke langkah selanjutnya, kita tepuk P2K2 dulu biar semangat bareng-bareng ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, baik Ibu-Ibu, terima kasih. Nah, eh, seperti ini Bu, saya tanya dulu, apakah selama ini Ibu sudah pernah menabung? Pernah. Oh, pernah. Ibu menabungnya setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan, Bu? Setiap hari. Oh, setiap hari, luar biasa. Nah, memang baiknya seperti itu, Bu. Jadi menabung itu memang sesuatu yang merupakan apa ya, tantangan yang berat, apalagi kalau keluarga kita tidak memiliki pendapatan yang tetap, tidak memiliki gaji yang tetap. Nah, makanya menabung ini seberapapun yang penting adalah kita bisa menabung secara rutin, entah itu harian, mingguan, bulanan, bahkan musiman. Yang penting adalah kita bisa menyisihkan di awal pendapatan kita. Apabila misalnya kalau ibu misalnya ikut kerja di tetangga atau misalnya ke sawah, misalkan mendapatkan upah, itu usahakan disisihkan terlebih dahulu. Jangan sisaan. Kalau sisa dari pengeluaran, otomatis biasanya kita susah untuk menabung. Nah, intinya adalah seperti itu. Yang penting kita bisa menyisihkan di awal, entah itu bisa harian, mingguan atau bulan. Yang penting kita bisa rutin untuk menyisihkan penghasilan kita. Nah, tadi kan ibu sudah menabung. Ibu tak menabungnya atau menyimpan uangnya di mana biasanya, Bu? Di bank. Oh, ada yang di bank, luar biasa. Mungkin ada yang lain, ada yang di Di sekolah. anaknya di sekolahnya mungkin. Iya, di Oh sekolah. iya, ada yang dititipkan di anaknya di sekolah. Baik, dua-duanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan, Bu. Nah, untuk itu, untuk kita mengetahui bahwa di mana tempat yang baik untuk menyimpan penghasilan kita. Mungkin sebagian tadi ada yang bagus tadi sudah di bank, kemudian ada yang dititipkan di sekolah anaknya. Selain dua tempat yang tadi, ada beberapa tempat untuk kita bisa menabung. Nah, kita bisa melihat tempat-tempat mana saja yang bisa kita titipkan untuk menyisihkan penghasilan kita. Ini bisa dilihat di flip chart berikut ini, Bu. Lihat di sini di gambar flip chart ini yang di depan itu, yang pertama ada bank. Tadi sudah ada yang menabung di bank. Itu salah satu lembaga resmi tempat penyimpanan uang. Saya itu juga mungkin ada koperasi atau BMT. BMT Baitul Mal Watanwil, seperti koperasi lah, koperasi simpan pinjam seperti itu. Kemudian bisa juga ada kelompok simpan pinjam di sini ya. Kemudian yang keempat bisa juga arisan. Itu juga salah satu bentuk kita menabung. Itu arisan juga bisa. Kemudian dilihat di sini lagi ada tadi di sekolah anak. Kemudian juga bisa di rumah. Mungkin anak-anak sudah punya celengan atau ibu-ibu juga punya celengan tabung di rumah. Itu macam-macam. Boleh di mana saja. Nah, tetapi kita perlu mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan tempat menabung yang tadi. Yang pertama kita bahas dari ini dulu, Bu. Lokasi yang mudah dijangkau. Yang pertama bank. Biasanya bank adanya di mana, Bu?
di kecamatan biasanya ya, Ya. yang dekat itu di kecamatan. Tidak setiap desa biasanya kalau bank. Memang bank ini biasanya agak jauh. Nah, kalau koperasi ini juga sama, tapi lebih banyak daripada bank. Kemudian ada kelompok simpan pinjam, mungkin di masing-masing desa juga biasanya ada. Atau arisan, nah ini yang paling ramai biasanya. Arisan juga ini lebih terjangkau, lokasinya lebih terjangkau, lebih dekat dibandingkan dengan tadi yang bank atau koperasi. Kemudian juga di sekolah anak, ini juga lebih terjangkau karena setiap misalnya kalau setiap hari kita pengen menitipkan uang kita di sekolah itu bisa kita titipkan di anak kita. Kemudian yang paling dekat lagi, yang paling mudah dijangkau adalah celengan. Nah, di celengan di rumah kita kita bisa kapanpun bisa menyimpan uang kita di situ. Nah, terserah Ibu, misalnya kalau yang pengen lebih mudah dijangkau, terserah ya di mana. Tapi ini baru lokasinya aja Bu. Jadi yang paling mudah memang di celengan karena lebih dekat, lebih terjangkau. Nah, tapi ada beberapa hal lain yang harus kita pertimbangkan. Salah satunya itu selain jangkauan juga setoran rutinnya. Nah, jadi kalau di bank memang tidak harus rutin. Kita bebas kapanpun kita bisa menabung, tidak harus setiap hari atau setiap bulan. Di koperasi mungkin ada ya beberapa koperasi yang mewajibkan tiap bulan ada, atau ada yang sifatnya mingguan juga ada, tergantung koperasinya. Kemudian ada kelompok simpan pinjam, ini juga bebas, waktunya tidak ditentukan. Nah, kalau arisan ini rutin tidak Bu? Rutin ya. Kalau arisannya mingguan ya berarti mau tidak mau setiap minggu kita harus menyetorkan keuangan kita. Atau misalnya ada yang bulanan juga, setiap bulan ada atau tidak ada kita harus menyetorkan penghasilan kita. Nah, itu perbedaannya antara bank dengan arisan dan yang lain. Kemudian sekolah anak juga dibebaskan, tidak tiap hari, tidak rutin. Rumah atau celengan tadi juga bebas waktunya. Terus yang perlu kita perhatikan lagi, nanti bisa dilihat di sini Bu, ada kemudian bisa diambil sewaktu-waktu. Jadi tinggal dilihat di sini ya Bu ya, di flip chartnya. Kalau bank memang kapanpun bisa diambil. Tapi kalau misalnya arisan itu tidak bisa. Koperasi juga bisa diambil kapanpun. Celengan juga sebenarnya bisa. Misalnya kita baru 3 hari mau diambil ya boleh-boleh saja, tapi kan tidak efektif. Makanya kita tinggal memilih tadi beberapa kriterianya. Kemudian administrasinya. Jadi kalau di bank biasanya ada administrasi setiap bulannya Bu. Arisan juga kemungkinan nanti kalau kita dapatkan ada potongan dan seterusnya. Nanti tinggal dilihat di sini Bu. Jadi tinggal kita pertimbangkan kira-kira mana yang lebih menguntungkan. Nah, untuk yang poin terakhir nih, ada resiko dicuri. Kalau di bank biasanya itu lebih aman Bu, karena susah untuk dicuri. Beda kalau kita menabung di celengan di rumah, bisa saja sewaktu-waktu bisa hilang dan seterusnya. Nah, nanti tinggal ibu-ibu tinggal pilih mana tempat yang paling menguntungkan untuk kita menyimpan uang kita. Namun begitu Bu, disarankan kita bisa menabung di bank, karena tadi yang pertama tingkat keamanannya lebih baik, lebih aman kalau di bank. Kemudian di sana banyak keuntungan lagi, bisa buat bayar listrik, bisa buat bayar BPJS dan seterusnya. Nanti layanan di bank itu lebih lengkap daripada di tempat-tempat yang lain yang ada di tadi yang sudah kita sebutkan. Ibu-ibu sudah punya kartu KKS kan? Sudah. Ya, sudah. Nah, biasanya kalau kartu KKS biasanya ada buku tabungannya, Bu. Ibu bisa menabung, tapi harus diambil dulu. Nah, nanti bisa disisihkan dari hasil bantuan yang setiap 3 bulan atau yang kemarin tiap bulan itu bisa disisihkan di buku tabungan. Nah, itu. Jadi kesimpulannya, Bu, mau dimanapun kita menabung, usahakan yang penting adalah
kita bisa menyisihkan secara rutin dan usahakan untuk menyisihkan penghasilan kita itu di awal, jangan sisa dari pengeluaran kita. Biasanya kalau sisa pengeluaran otomatis akan habis terlebih dahulu. Jadi sisihkan dulu uangnya seberapapun jumlahnya, nominalnya, waktunya kapanpun, yang penting usahakan untuk dikumpulkan karena sewaktu-waktu kemungkinan kita ada kebutuhan yang mendadak. Kalau kita ada kebutuhan mendadak dan tidak punya tabungan sama sekali, otomatis kita biasanya terpaksa untuk berhutang, dan berhutang terus itu akan merugikan diri kita sendiri. Untuk itu, mulai sekarang silakan ibu mulai belajar untuk menabung. Syukur-syukur nanti bisa di bank yang terdekat karena lebih aman dan banyak keuntungannya, atau di tempat yang lain boleh, silakan dipertimbangkan, dilihat dari flip chart yang sudah kita jelaskan tadi. Setuju Ibu? Setuju. Guys, sekarang biar kita tetap semangat, nggak ngantuk, kita tepuk semangat. Hei, kita bersama-sama berdiri Bu. Tepuk semangat. 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 Hai. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Ditutup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.